Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kerja lagi. Jadi orang petani begini ini, jadi orang desa berkebun. Siapa tahu berguna bagi untuk masyarakat. Kita baru mencoba mendalami penelitian. Selama ini adalah kacang saca inci, yang mana sudah kita coba daunnya itu untuk buat teh. Terus buahnya nanti kita buat minyak yang cukup banyak nilai tambahnya adalah ada omega 3, 6 dan 9. Nah, ini kita bibit seperti ini. Di sana juga nanti ada itu kurang lebih ada 300. Ini kita pindahkan ya. Jadi kita buat pembibitan seperti ini aja bisa. Dengan tanah kita masukkan begini. Nah, ini caranya Dani Ramli ya. Nah, kita ambil aja. Kalau saya begitu. Bismillahirrahmanirrahim aja. Semua itu kan kita harus berdoa. Apa yang kita lakukan bisa tercapai. Yang penting niat kita baik, tujuan kita baik. Kita mulai dari hati, pakai rasa gitu ya. Karena tanaman ini butuh juga sentuhan gitu. Jadi dari rasa, dari hati maksudnya, terus kita baru pikir mau diapakan gitu. Ini seperti ini. Nah, kan udah bagus begini kan. Nah, dia juga senang gitu ya. Arti kata itu tanaman ini bisa lebih leluasa untuk hidup. Terus nanti kita secara perilaku kita gunakan ditanam yang lahan yang betul-betul kritis, yang bisa kita manfaatkan. Kalau lahan gembur semua orang bisa ya. Nah, nanti ini kita yang menjadikan nilai tambah masyarakat di desa ataupun di perkebunan. Jadi Dani Ramli selalu berusaha apa saja yang dilihat, apapun yang bisa dilakukan, asal untuk orang banyak bermanfaat, kita lakukan ya. Dengan caranya kita, penelitian kita itu bisa ditiru, atau bahasanya orang bisa studi tiru dengan kita, dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan minyaknya ini informasinya cukup berfungsi untuk bermacam-macam gitu ya. Jadi ada omega 3, 6, 9 tadi. Dan juga di negara lain sudah mulai berproduksi besar-besaran. Tapi tidak ada salahnya, kita ini kan adalah negara yang subur, makmur katanya ya. Ditanam apapun bisa hidup. Apalagi seperti ini ya. Kalau tidak ada lahan, kita bisa pakai polybag. Yang penting ada usaha, mau bekerja, niatnya baik, jangan sampai kita merugikan orang lain. Apapun yang kita lakukan tuh banyak yang melihat. Kalau bahasa sekarang informasi itu CCTV, apapun bentuknya tidak bisa kita menghindar gitu ya. Bukti by data ya kan? Terus apalagi dengan yang Allah, dengan perilaku kita, tingkah laku kita, tentu nanti kan akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi bagaimana kita kembali ke alam, bersahabat dengan alam, semua itu adalah ciptaannya Allah. Mudah-mudahan dia memberikan nilai manfaat bagi kita. Selagi kita itu betul-betul menyayanginya. Contoh lihat seperti ini, coba lihat. Di tempat yang sempit seperti ini dia bisa berbuah karena kita kasih pupuk, kita siram, ya kan? Berdekatan dengan pohon yang lain. Tapi kita kasih porsi makannya berapa? Kalau manusia mungkin satu hari 3 piring, ya kita kasih 3 piring. Nah, kita seperti ini. Dan pupuknya pun pupuk dari hasil penelitian kita, uji coba kita. Jadi bagi kami pakai ilmu namanya ilmu praktis. Kalau bahasa teknologi itu teknologi tepat guna. Ya, jadi siapapun juga, kalau berbicara SDM, semua orang itu sudah diberikan dari sejak lahir oleh Allah. Tinggal dia memanfaatkan apa enggak. Baik dari standar ekologi dan maupun dalam secara uri-uri budaya, turun-temurun, bercocok tanam. Nah, kalau dari segi intelektual, semua orang bisa berbicara sama masalah teori. Tapi teori itu belum tentu bisa diterapkan dengan sebenarnya. Karena apa? Dalam satu teori itu ada namanya sistem. Dikala sistem kita buat, itu kita harus ikuti sistem. Nah, kalau kita harus ikut sistem, ya kita ikutin itu. Kalau kita tidak mau, ya kita keluar dari sistem. Tapi kalau kita merubah sistem, kita masuk di sistem. Tapi bagaimana sistemnya untuk bisa yang kita inginkan kembali dari rakyat untuk rakyat. Dan kita butuh negarawan, kita butuh yang ngayomi masyarakat. Dengan cara apa?
kembali ke desa dengan menerapkan adat istiadat, budaya, saling bekerja sama, saling membantu. Saya rasa begitu indahnya hidup ini, dan yang paling indah adalah di Indonesia. Karena inilah tanah airku, bangsaku, bangsa Indonesia, semuanya kita inginkan bersatu untuk kemajuan bersama. Karena tanah kita subur dan bisa makmur. Atau dikelola dengan baik, disistem dengan baik, dimanajemen dengan baik, dan mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul mengerti apa yang dilakukan oleh rakyat di pedesaan, menguri-uri budaya lagi. Karena budaya kalau di Jawa itu wayang, jelas kalau wayang itu memberikan tata cara ataupun perilaku yang bisa dicontoh, maksudnya yang baik gitu ya. Begitu juga di Sumatera, kalau saya memang aslinya di Curup Rejang Lebong, ya kami punya tatanan sendiri. Tapi kami di Jogja, nah di Jogja kami terapkan apa yang ada di sini. Bahasa kami orang Padang itu, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Nah kita juga dari Padang. Terima kasih, sampai jumpa untuk yang memotivasi yang lain lagi, karena kita adalah bangsa Indonesia yang satu persatu dari rakyat menyatu untuk bangsa Indonesia. Makasih.